Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF21B, kelompok 11, akan mempresentasikan hasil hasil artikel kami yang mengenai perancangan aplikasi data pada krisis pangan berbasis website menggunakan algoritma K-means clustering. Sebelum itu kami memperkenalkan diri. Eh, Perkenalkan, nama saya Dina Aliasari dan teman rekan kelompok saya Denny Rizky Agustian dan Saifuddin Nur. Pertama saya Dina akan menjelaskan latar belakang. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai faktor kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kebijakan pemerintah dalam kaitannya menjaga keseimbangan perekonomian adalah stabilisasi pangan. Kebijakan ini erat kaitannya dengan karakteristik pangan, yakni fakta bahwa harga pangan berfluktuasi dan produksi bersifat musiman. Dalam kondisi seperti ini, produk pangan rentan terhadap risiko kenaikan dan penurunan harga yang dapat berdampak pada ketidakstabilan perekonomian. Selanjutnya, rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, dampak krisis pangan terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rumusan kedua itu kurangnya pemanfaatan teknologi informasi terhadap penanganan krisis pangan. Ketiga, dampak perancangan aplikasi terhadap efisiensi penanganan krisis pangan. Maka dari itu kita harus memanfaatkan informasi dalam teknologi untuk mengetahui dalam segi krisis pangan tersebut. Dan dalam dampak perancangan aplikasi dapat menjadi kurang lebih dapat memberikan dampak perancangan dalam membuat perancangan aplikasi ini. Kemudian tujuan penelitian ini yang pertama mengidentifikasi dan mengatasi ketidakefisienan dalam penanganan krisis pangan yang terjadi pada sistem yang ada. Kedua, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data krisis pangan. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang krisis pangan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan krisis. Objek penelitian. Yang pertama, menganalisis struktur, fungsionalitas, dan fitur-fitur yang disertakan dalam aplikasi data krisis pangan yang dirancang. Maka dari itu kita harus melakukan menganalisis struktur yang kita analisa dan memberikan fitur dalam aplikasi dalam pembuatan aplikasi data krisis pangan yang kita rancang.
Kemudian yang kedua, mengevaluasi penggunaan algoritma Keynes dalam melakukan analisis data krisis pangan, termasuk keefektifan dan relevansinya dalam mengelompokkan data. Kita harus melakukan pengevaluasi dalam penggunaan algoritma yang kita gunakan dalam penelitian ini dan memberikan yang relevan, yang sangat relevan dalam untuk pengelompokan data tersebut. Objek ketiga, solusi penanganan krisis pangan. Solusinya kita harus melakukan pengidentifikasi dalam masalah krisis dalam penanganan krisis pangan tersebut dan membantu masyarakat untuk dalam memberikan pangan yang lebih baik agar krisis pangan tidak terjadi kembali. Dengan cara kita mendata, membuat aplikasi data untuk warga maupun masyarakat yang dalam krisis pangan tersebut. Objek keempat itu perancangan aplikasi pendataan krisis pangan. Nah, dari yang sebelum yang saya katakan, objek ketiga itu, objek keempat itu kita harus membuat membangun aplikasi pendataan krisis pangan untuk memberikan keringanan kepada warga atau masyarakat yang sedang dalam atau terhadap dalam krisis pangan tersebut. Metode penelitian. Metode pertama itu pengumpulan data melibatkan analisis statistik data jurnal. Jadi kita mengumpulan data melibatkan analisis statistik dalam jurnal. Metode kedua, melakukan uji coba algoritma untuk memprediksi produksi pangan. Kita melakukan prediksi untuk pengujian algoritma dalam melakukan produksi pangan. Metode ketiga, mengintegrasikan dan mengimplementasikan algoritma Keynes untuk melakukan analisis data produksi pangan. Metode keempat, mengimplementasikan rancangan sistem menjadi aplikasi yang berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasikan. Jadi, kita melakukan mengimplementasikan kembali rancangan aplikasi sistem ataupun sistem itu menjadi aplikasi agar berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan yang sudah diuji atau diidentifikasi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari jurnal yang kami buat. Di sini ada objek penelitian. Objek yang pertama yaitu menganalisis struktur, fungsionalitas, dan fitur-fitur yang disertakan dalam aplikasi data krisis pangan yang dirancang. Lalu objek yang kedua
yaitu mengevaluasi penggunaan algoritma Keynes dalam melakukan analisis data krisis pangan, termasuk keefektifan dan relevansinya dalam mengelompokkan data. Lalu objek yang ketiga, solusi penanganan krisis pangan, yaitu kita mencari data-data sesuai dengan krisis pangan yang terjadi dalam tahun per tahun. Lalu objek yang keempat yaitu perancangan aplikasi pendataan krisis pangan. Itu kita membuat perancangan atau dengan contoh implementasinya saja, membuat perancangan aplikasi pendataan. Lalu metode penelitian, metode yang pertama kita mengumpulkan data melibatkan analisis statistik data jurnal, yaitu kita mengumpulkan data-data tentang materi yang kita buat. Lalu metode yang kedua yaitu melakukan uji coba algoritma untuk memprediksi produksi pangan, yaitu kita melakukan proses pengujian algoritma Keynes terhadap produksi terhadap memprediksi produksi pangan. Lalu metode yang ketiga mengintegrasikan dan mengimplementasikan algoritma Keynes untuk melakukan analisis data produksi pangan, yaitu kita setelah kita menguji coba algoritma untuk memprediksi produksi pangan, lalu terdapat hasil yang sangat efektif lah untuk menganalisis atau memprediksi produksi pangan. Metode yang keempat yaitu mengimplementasikan rancangan sistem menjadi aplikasi yang berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi. Yaitu kita mengimplementasikan hasil dari rancangan-rancangan sistem menjadi aplikasi, yaitu kita sudah membuat aplikasi yang sudah berfungsi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang terjadi terhadap krisis pangan. Lalu di sini ada prosedur penelitian. Penelitian ini dimulai dengan menganalisis masalah dan mengumpulkan informasi, kemudian dilakukan implementasi dan pengujian algoritma untuk mengevaluasi hasil algoritma. Di sini terdapat flowchart yang dimulai dari start, lalu analisis dan pengumpulan data, lalu implementasi algoritma, lalu implementasi aplikasi, dan pengujian. Di sini ada diagram hasil penelitian, yaitu ada use case diagram. Use case diagram adalah skenario interaksi antara pengguna dan sistem yang menggambarkan bagaimana sistem digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yaitu dalam use case adalah untuk skenario interaksi antara pengguna dan sistem, yaitu secara tampilan dapat dimengerti. Itu dan di sini ada diagram hasil penelitian, terdapat juga kelas diagram. Diagram kelas adalah jenis diagram UML, Unified Modeling Language, yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk mewakili secara visual struktur dan hubungan kelas dalam suatu sistem. Di sini terdapat gambar hasil kelas diagram yang dari aplikasi yang kami rancang. Lalu di sini ada implementasi website desain hasil penelitian. Terdapat ada login, implementasi dashboard website, terdapat searching, tambah data warga, total warga, warga aktif, warga tidak aktif. Dan di sini ada news data statistik produksi pangan, ada berita terkini di aplikasi ini terdapat fitur berita terkini dari informasi yang
didapat. Contohnya dengan ini produksi pangan tahun 2017 sampai 2021 dan prediksi produksi pangan tahun 2022. Dan di sini ada implementasi data warga, website data warga. Di sini dapat mengisi data NIK, nama warga, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan status ekonomi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada metode waterfall. Apa itu metode waterfall? Metode waterfall ada di bagian SDLC, yaitu SDLC apa? System Development Life Cycle, yang bisa disebut juga SDLC, Application Development Life Cycle atau Life Cycle of System Development, yaitu sebuah kerangka metodologi untuk pengembangan perangkat lunak. Metode ini setelah dilanjutkan sangat efektif dalam proyek pengembangan sistem berukuran besar. SDLC ini berdasarkan terdiri dari sebuah fase atau tahapan yang membentuk model pengembangan dan pengelolaan siklus hidup aplikasi perangkat lunak. Di sini saya mencontohkan gambarnya. Di sini ada gambar requirement definition, system and software design, terus langsung ke bawahnya implementasi dan unit testing dan integrasi function dan operasi. Ini tahap-tahapnya sistem juga requirement definition membuat sistem, implementasi dan testing website, integrasi sistem dan maintain maintenance. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma Turing. Algoritma Turing adalah sebuah algoritma, sebuah metode dalam analisis cluster atau clustering yang bertujuan untuk mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok atau cluster berdasarkan karakteristik yang lengkap. Jadi cluster-cluster ini dibentuk dengan cara mengelompokkan data ke dalam kelompok. Kita buat dulu kelompok di mana setiap data akan termasuk ke dalam cluster yang memiliki pusat centroid terdekat. Jadi kita membuat jadi dia mencari centroid yang terdekat dari penjelasan dari algoritma ini. Nah, di sini ada beberapa tahap, ada 7 tahap penerapan algoritma Kimen. Yang pertama, pilih angka K untuk menentukan jumlah cluster. Yang kedua, pilih K atau centroid secara asap. 3, tetapkan setiap titik ke centroid terdekat yang akan kita bentuk, dan K yang telah kita tentukan masingnya. Yang tadi saya jelaskan, K kita ditentukan, misalnya K-nya itu mau di mana, kita tentukan dulu. Dan yang selanjutnya, hitunglah varian dan tempatkan spread baru dari setiap cluster. Ulangi langkah ketiga yang berarti menetapkan kembali setiap titik pada centroid yang dekat pada setiap cluster. Angka ke-6 jika ada penugas ulang, dan kalau keempat jika tidak lalu untuk ini. Angka ke-7 model sudah siap. Jadi kalau misalnya 6 sudah selesai, boleh lanjut ke dulu. Dan ini adalah contoh import sebelum Kimen dan ini. Jadi ada 3 bagian. Ini sumber dari java.conf. Nah, di sini penerapan algoritma clustering berbasis ini penerapannya. Jadi di sini ada normal, krisis, dan sedang. Jadi rata-rata di normal itu berganti dari 5.000 angka normalnya. Ini normalnya, krisisnya di angka yang hijau-hijau ini, sedangkan di angka kuning. Jadi ini bisa di 3.000-an. Jadi menyentuh di angka 3.000 itu cuman ada beberapa aja. Dan ini hasilnya 259, 3165, 55 ini. Kesimpulan dari semua ini, metode penelitian ini sangat digunakan adalah metode ini digunakan untuk kuantitatif dan berfokus pada analisis statistik, data jurnal terkait keamanan pangan, solusi pemerintah, dan perancangan penerapan studi ini menyoroti manfaat partisipasi elektronik dan teknologi informasi dalam pengumpulan data dan pengembangan aplikasi. Implementasi aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya manajemen krisis pangan, membantu pemerintah
dalam organisasi terkait dalam mengidentifikasi dan merespon dan mencegah krisis pangan dengan lebih efektif. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.